Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Lutfa Hayu dengan MPM akhir 341. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin memaparkan materi tentang Dilutive Securities and Earnings per Share. Di sini ada anggota kelompok yang pertama Dela Alia Puspita dengan MPM akhir 162 dan saya sendiri Maisa Lutfa Hayu dengan MPM akhir 341, Catur Kaila Filali dengan MPM akhir 268 dan Hikmalia Azharah Kariti dengan MPM akhir 131. Baik, saya Maisa Lutfa Hayu dengan MPM akhir 341. Di sini saya akan membahas tentang efek dilutif. Efek dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Sebagian besar efek dilutif menyediakan mekanisme di mana pemilik keamanan dapat memperoleh tambahan saham biasa. Mekanisme ini bisa berupa pilihan atau konversi. Jika memicu mekanisme tersebut menghasilkan EPS yang menurun bagi pemegang saham yang ada dengan meningkatkan jumlah saham beredar. Berikut ini ilustrasi terkait efek dilutif. Semakin besar penyebut dalam perhitungan EPS atau jumlah lembar saham NASA, maka semakin menurun nilai EPS-nya. Selanjutnya ada akuntan dan ekuitas. Banyak kontroversi yang terkait dengan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas konversi, dan saham preference terkait dengan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas. Deklarasi dividen merupakan kebijakan penerbit. Demikian pula, saham preferen yang tidak dapat ditebus tidak mengharuskan penerbit untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Dengan demikian, saham biasa atau saham preference yang tidak dapat ditebus tidak memiliki karakteristik penting dari kewajiban. Sekuritas konversi serta opsi waran dan sekuritas lainnya sering disebut sekuritas dilutif karena setelah dilaksanakan sekuritas tersebut dapat mengurangi atau mendilusi laba per saham. Selanjutnya ada utang konversi. Di dalam utang konversi, ada obligasi konversi. Obligasi konversi dapat diubah menjadi surat berharga perusahaan lain selama periode waktu tertentu setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham sesuai pilihan pemegangnya. Investor yang membelinya menginginkan keamanan divestasi obligasi atau bunga dan pokok yang dijamin, ditambah opsi konversi tambahan jika nilai saham meningkat secara signifikan. Dan yang kedua ada akuntansi untuk utang konversi utang. Konversi ini dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS mengharuskan instrumen majemuk dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan. Selanjutnya ada saham preferensi yang dapat dikonversi. Saham preference yang dapat dikonversi mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversi saham preference menjadi sejumlah saham biasa yang tetap. Perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferen konversi adalah klasifikasinya. Obligasi adalah instrumen majemuk karena memiliki kewajiban dan ekuitas komponen. Saham preference yang dapat dikonversi kecuali penebus wajib yang ada, tidak instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preference yang dapat dikonversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferen dikonversi atau dibalik kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Berikutnya ada waran saham. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk peroleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi ini serupa dengan hak istimewa konversi. Waran jika dilaksanakan dari saham biasa dan biasanya memiliki efek dilusi atau mengurangi laba per saham yang serupa dengan konversi sekuritas konvertible. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul dalam 3 situasi. Yang pertama, ketika menerbitkan berbagai jenis surat berharga. Yang kedua, pada saat penerbitan saham biasa tambahan, pemegang saham yang ada memiliki dan untuk memesan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, perusahaan memberikan waran yang sering disebut sebagai opsi saham bentuk kompensasi. Selanjutnya ada hak untuk membeli saham tambahan. Jika direktur perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak atau hak preemptif untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka.
Perusahaan hanya membuat entry memorandum saat mereka menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada. Entry ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki saham tambahan yang belum diterbitkan yang terdaftar untuk diterbitkan jika hak tersebut dilaksanakan. Jika pemegang saham menggunakan hak saham, biasanya akan dilakukan pembayaran tunai. Jika perusahaan menerima uang tunai nilainya sama dengan nilai nominal, maka perusahaan akan membuat entry yang kredit modal saham biasa pada nilai nominal. Perkenalkan, saya Dela Alia Puspita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada bagikan rencana kompensasi. Bentuk ketiga dari waran muncul dalam rencana kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Waran ini adalah opsi saham yang memberikan karyawan kunci opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama jangka waktu yang panjang. Konsensus pendapat adalah bahwa program kompensasi yang efektif adalah program yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak dan meminimalkan biaya pemberi kerja setelah pajak. Dan yang terakhir, kelima, gunakan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Selanjutnya, pengukuran kompensasi saham. Nah, ada dua pendekatan untuk mengukur biaya kompensasi opsi saham. Yang pertama, menggunakan metode nilai intrinsik, yaitu mengukur biaya berdasarkan selisih antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian. Ini mencerminkan apa yang akan diterima pemegang opsi jika langsung dilaksanakan. Dan metode yang kedua adalah metode nilai wajar, yaitu menggunakan model penetapan harga opsi untuk menentukan nilai opsi pada tanggal pemberian dengan mempertimbangkan berbagai faktor. IASB mewajibkan penggunaan metode ini karena nilai wajar dianggap mencerminkan nilai layanan yang diterima karyawan sebagai kompensasi. Pengakuan kompensasi saham. Yang pertama ada rencana opsi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama. Yang pertama, cara menentukan biaya kompensasi, dan yang kedua, pada periode apa biaya kompensasi dialokasikan. Kemudian, menentukan biaya. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan diberikan pada tanggal mereka memberikan opsi tersebut kepada pemegang opsi. Lalu, mengalokasikan biaya kompensasi. Secara umum, perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode saat karyawannya melakukan layanan periode layanan. Kecuali ditentukan lain, periode layanan adalah periode vesting waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Dengan demikian, perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikannya ke periode yang mendapat manfaat dari layanan karyawannya. Entry dasar. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban pada periode saat karyawan memberikan layanan. Kemudian kedaluarsa. Jika eksekutif gagal menggunakan sisa opsi saham sebelum tanggal kadaluarsanya, perusahaan mentransfer saldo dalam akun premi saham opsi saham ke akun premi saham yang diberi nama lain yang lebih tepat, seperti premi saham opsi saham kadaluarsa. Dan yang terakhir, pengaturan. Opsi saham yang belum dilaksanakan tidak meniadakan kebutuhan untuk mencatat biaya jasa yang diterima dari eksekutif dan dapat diatribusikan ke rencana opsi saham. Berdasarkan IFRS, perusahaan tidak menyesuaikan biaya kompensasi setelah berakhirnya opsi. Saham terbatas. Keuntungan utama dari rencana saham terbatas adalah yang pertama, saham terbatas tidak akan sama sekali tidak bernilai. Yang kedua, saham terbatas pada umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Dan yang ketiga, saham terbatas lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Kemudian, rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian saham karyawan memungkinkan karyawan membeli saham dengan harga diskon dalam jangka pendek, biasanya untuk mengamankan modal ekuitas dan mendorong kepemilikan saham di kalangan karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama masa kerja.
IASB menegaskan bahwa rencana pembagian saham karyawan berbasis luas tidak boleh diperlakukan berbeda dari rencana kompensasi saham lainnya. Meskipun beberapa berpendapat bahwa rencana ini tidak bersifat kompensasi karena bertujuan meningkatkan modal. Namun, IFRS mengharuskan pencatatan biaya mengingat rencana tersebut khusus untuk karyawan. Pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan diwajibkan mengungkapkan secara lengkap status rencana kompensasi pada akhir periode yang harus mencakup informasi memadai agar pengguna laporan keuangan dapat memahami tiga hal utama. Yang pertama, sifat dan luasnya pengaturan pembayaran berbasis saham yang berlaku selama periode. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Selanjutnya, perdebatan tentang akuntansi opsi saham. Perdebatan tentang akuntansi opsi saham berpusat pada usulan IASB untuk menggunakan metode nilai wajar dalam mencatat opsi saham sebagai biaya kompensasi. Nah, usulan ini menghadapi banyak penolakan, terutama dari perusahaan teknologi kecil yang berargumen bahwa opsi saham adalah alat penting untuk menarik manajemen puncak tanpa harus membayar tunai dalam jumlah besar. Mereka khawatir pengakuan biaya yang besar akan membuat mereka kalah bersaing dengan perusahaan besar yang mampu menanggung beban tersebut. Penolakan ini menjadi tantangan bagi IASB yang menghadapi tekanan dari berbagai pihak dengan kepentingan berbeda dan memperlemah otoritas mereka dalam upaya memperkuat sistem pelaporan keuangan global. Selanjutnya, ada materi mengenai laba per saham dasar. Nah, laba per saham dasar itu adalah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham. Nah, perusahaan wajib melaporkan laba per sahamnya hanya untuk saham biasa. Nah, apabila laporan laba ruginya itu berisi operasi yang diberhentikan atau discontinue operation, maka perusahaan juga harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan atau dari continue operation dan juga dari laba bersihnya itu di bagian depan dari laporan laba rugi tersebut. Nah, kemudian ada struktur ekuitas. Nah, struktur ekuitas terdiri dari dua, yaitu struktur ekuitas sederhana dan juga struktur ekuitas kompleks. Nah, untuk struktur ekuitas sederhana itu hanya terdiri dari saham biasa atau mungkin juga dari saham preferen. Tidak ada potensi munculnya saham biasa yang berasal dari konversi ataupun pelaksanaan hak lainnya. Kemudian ada struktur ekuitas kompleks, yaitu meliputi sekuritas yang dapat memberikan dampak deduktif terhadap laba perusahaan biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat deduktif. Nah, deduktif di sini yaitu kemampuan mempengaruhi laba per saham ke arah yang lebih rendah. Nah, kemudian di sini ada laba per saham struktur ekuitas sederhana, yaitu dividen saham preferen dikurangi dengan laba bersih tahun berjalan dengan dividen saham preferen untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau untuk income available to ordinary shareholders. Nah, di sini ada persamaan, yaitu untuk mendapatkan earning per share dapat didapatkan dengan net income dikurangi preferred dividend dibagi weight dikurangi average ordinary share outstanding. Nah, untuk dividen preferen termasuk yang berasal dari saham preferen berjenis kumulatif baik diumumkan maupun tidak. Kemudian di sini adalah laba per saham struktur modal sederhana. Nah, ini ada rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Perusahaan wajib menghitung rata-rata tertimbang saham dari bagian periode saham tersebut beredar. Apabila terdapat dividen saham atau pemecahan saham, perusahaan harus melakukan penghitungan kembali mengenai jumlah saham yang beredar, baik sebelum terjadinya pembayaran dividen saham atau saat dilakukannya dividen atau pemecahan saham. Kemudian di sini ada contoh komprehensif. Nah, di sini ada Dias membagi rata-rata tertimbang saham biasa dengan laba dari operasi, kemudian
Dilanjutkan dari income from continuing operation dan laba bersih untuk menentukan laba per saham. Nah, perusahaan mengurangkan dividen preference sebesar 100.000 dari laba operasi yang dilanjutkan sebesar 580.000 untuk mendapatkan angka laba dari operasi yang dianjurkan yang tersedia bagi pemegang saham biasa, yaitu sebesar 480.000. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Income from continuing operation available to ordinary shareholders dari income information-nya sebesar 540.000, kemudian weight shares-nya ada 480.000 dan ada earning per share sebesar 1. Kemudian ada gain on discontinued operation net of tax. Income information-nya sebesar 40.000, kemudian 240.000 dari weighted share-nya sebesar 480.000 dan earning per share-nya 0,5. Nah, di sini ada income available to ordinary shareholders. Income information-nya menjadi 720.000, weighted share-nya menjadi 480.000 tetap, dan earnings per share-nya sebesar 1,5. Dias harus mengungkapkan jumlah per lembar saham atas keuntungan yang berasal dari operasi dihentikan atau gain on discontinued operation, neto pajak, baik di dalam laporan laba rugi maupun di dalam CALK. Nah, di sini ada income from continuing operation sebesar 580.000 ditambah gain on discontinued operation net of tax sebesar 240.000. Nah, net income-nya menjadi 820.000. Kemudian di earning per share-nya ada income from continuing operation sebesar 1, gain of discontinued operation net of tax-nya 0,5 dan net income-nya menjadi 1,5. Kemudian ada laba per saham dilusian. Nah, struktur ekuitas kompleks terjadi apabila perusahaan memiliki sekuritas yang dapat dikonversi, kemudian opsi, waran, atau hak lainnya atau ekuivalen. Nah, di mana pada saat konversi atau hak tersebut dilaksanakan akan mendilusi LPS perusahaan. Nah, perusahaan menyajikan LPS dasar maupun laba per saham dilusian. Nah, di sini ada LPS dilusian sekuritas konversi. Mengukur dampak dilutif dari potensi sekuritas dapat dikonversi terhadap LPS dengan menggunakan if converted method. Pada obligasi dapat dikonversi, metode ini menggunakan asumsi. Nah, yang pertama, konversi dilakukan pada awal periode atau pada saat yang sama dengan penerbitan sekuritas apabila diterbitkan dalam satu periode. Dan yang kedua, memperhitungkan pajak yang terkait atau neto pajak. Kemudian di sini ada if converted method. Nah, apabila tarif konversi pada sekuritas dilusian dalam satu periode tersebut beredar dapat berubah-ubah, maka perusahaan menggunakan tarif konversi dilusian yang paling tersedia. Nah, untuk saham preferen dapat dikonversi perusahaan tidak mengurangi dividen saham preferen dari laba bersih dalam perhitungan di pembilangnya atau numerator. Karena dalam perhitungan LPS diasumsikan bahwa konversi saham preferen akan menggunakan saham biasa yang beredar. LPS dilusian atau opsi dan waran, yaitu mengukur dampak potensi dilutif dari sekuritas dapat dikonversi dengan menggunakan metode saham tersuri. Metode ini mengasumsikan yang pertama, perusahaan melaksanakan hak opsi dan waran pada awal tahun. Yang kedua, perusahaan menggunakan uang hasil pelaksanaan opsi dan waran untuk membeli saham biasa sebagai saham tersuri. Penerbitan saham dengan syarat kontingensi. Saham biasa dapat diterbitkan untuk mendapatkan sedikit uang tunai atau bahkan tanpa uang tunai dengan mempertimbangkan pemenuhan kondisi khusus dalam perjanjian syarat saham bersyarat.
Nah, baik, selanjutnya yaitu saya Hikmalia dengan NPM belakang 314 akan menjelaskan mengenai antidilusi dan dilusi kembali. Nah, sekuritas antidilutif dalam perhitungan laba per saham meningkatkan laba per saham ataupun mengurangi rugi bersih per saham. Dengan opsi, setiap kali harga pelaksanaan melebihi harga pasar, sekuritas tersebut bersifat antidilutif. Nah, utang konversi bersifat antidilutif jika konversi sekuritas menyebabkan laba saham biasa meningkat dengan jumlah per saham biasa tambahan yang lebih besar daripada jumlah laba per saham sebelum konversi. Nah, selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan EPS. Nah, bila laba suatu periode mencakup operasi yang dihentikan, perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk hal-hal berikut, yaitu laba dari operasi yang berlanjut, operasi yang dihentikan, dan laba bersih. Nah, perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus menyajikan jumlah per saham untuk pos tersebut, baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi berikut itu harus diungkapkan, yaitu yang pertama, jumlah yang digunakan dalam menggunakan laba dasar dan laba dilusian per tahun, saham, dan rekonsiliasi jumlah yang berdampak individual dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham terhadap laba atau rugi bersih. Nah, yang kedua yaitu rata-rata tertimbang saham biasa digunakan dalam perhitungan laba per saham, dasar, dan dilusian, dan rekonsiliasi yang berefek individual setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham. Nah, yang ketiga itu instrumen, yaitu termasuk saham yang diterbitkan secara bersyarat, yang berpotensi mengencerkan laba dasar per saham di masa mendatang, tetapi tidak memasukkan dalam perhitungan laba per saham yang dilusian. Lalu yang terakhir keempat yaitu uraian mengenai transaksi saham biasa atau potensi transaksi saham biasa yang terjadi setelah periode pelaporan dan yang akan mengubah secara signifikan jumlah saham biasa atau potensi saham biasa yang beredar pada akhir periode jika transaksi tersebut terjadi sebelum akhir pelaporan. Nah, berikutnya yaitu ringkasan perhitungan EPS. Nah, di sini pada gambar pertama yaitu struktur modal sederhana. Nah, di sini tuh menghitung pendapatan yang berlaku untuk saham biasa. Nah, di sini tuh cara mendapatkannya yaitu laba bersih yang dikurangi dengan dividen preferen, yang kemudian menghitung rata-rata tertimbang dari saham biasa beredar. Nah, yang kemudian diringkas ke dalam rumus EPS, yaitu penghasilan yang berlaku untuk saham biasa dibagi dengan saham biasa rata-rata tertimbang. Lalu yang selanjutnya itu gambar kedua yaitu struktur modal yang kompleks, yang sebelumnya merupakan struktur modal sederhana. Nah, di sini tuh penghasilan dasar per sahamnya itu menggunakan rumus penghasilan yang berlaku untuk saham biasa yang dibagi dengan saham biasa rata-rata tertimbang. Lalu untuk dilusian laba per sahamnya ini yang termasuk semua sekuritas yang berpotensi dilutif, yang kemudian dilanjut dengan perhitungan efek konversi yang selalu disertakan jika dilutif, lalu kemudian perhitungan opsi dan waran yang selalu disertakan jika dilutif, lalu selanjutnya perhitungan perjanjian penerbitan kontingensi yang selalu disertakan jika dilutif. Nah, dari 4 itu tadi dijadikan ke dalam satu rumus, yaitu penghasilan yang berlaku untuk saham biasa disesuaikan dengan bunga setelah dikurangi pajak dan preferensi dividen atas semua surat berharga dilutif yang kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa dengan asumsi pengenceran maksimum dari semua sekuritas dilutif. Nah, berikutnya yaitu akuntansi untuk hak apresiasi saham. Nah, eksekutif tidak membayar pajak pada saat pelaksanaan, tetapi mungkin perlu meminjam untuk membiayai harga pelaksanaan yang menyebabkan biaya bunga terkait. Nah, salah satu solusi untuk masalah ini adalah penciptaan hak apresiasi saham atau SAR. Maka
dengan solusi tersebut itu perusahaan memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima kompensasi yang setara dengan apresiasi saham. Nah, apresiasi saham ini tuh adalah kelebihan harga pasar pada tanggal pelaksanaan di atas pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, perusahaan dapat membayar apresiasi saham dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Nah, keuntungan dari SAR ini tuh adalah eksekutif seringkali tidak perlu mengeluarkan uang tunai pada tanggal pelaksanaan, tetapi menerima pembayaran untuk apresiasi saham. Nah, perusahaan hanya memberikan uang tunai atau saham kepada eksekutif yang memiliki nilai wajar dan setara dengan apresiasi. Akuntansi untuk hak apresiasi saham bergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak tersebut sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Nah, SAR pada penghargaan ekuitas berbasis saham. Nah, perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal pelaksanaan pemegang menerima saham dari perusahaan setelah pelaksanaan. Akuntansi untuk SAR adalah penghargaan ekuitas mengikuti akuntansi untuk opsi saham. Nah, pada tanggal pemberian, perusahaan menentukan nilai wajar untuk SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama masa kerja karyawan. Yang kedua itu SAR pada penghargaan kewajiban berbasis saham. Nah, di sini tuh perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan liabilitas jika pada tanggal pelaksanaan pemegang menerima pembayaran tunai. Nah, pada suatu perusahaan menggunakan pendekatan berikut untuk mencatat penghargaan liabilitas berbasis saham. Yang pertama, mengukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan memperoleh kompensasi atas penghargaan tersebut periode pelayanan. Lalu yang kedua, itu mengukur ulang nilai wajar setiap periode pelaporan sampai penghargaan diselesaikan, dan biaya kompensasi setiap periode untuk perubahan nilai wajar yang dihitung secara proporsional dan porsi periode layanan yang diselesaikan. Lalu yang ketiga itu setelah masa kerja selesai, ditentukannya biaya kompensasi masing-masing periode dengan melaporkan perubahan penuh dalam harga pasar sebagai penyesuaian terhadap biaya kompensasi. Nah, perusahaan mengalokasikan total biaya kompensasi yang diperkirakan selama periode layanan, mencatat biaya atau penurunan biaya jika nilai wajar turun di setiap periode. Nah, pada akhir setiap periode itu total biaya kompensasi yang dilaporkan hingga saat ini harus sama dengan persentase total periode layanan yang telah berlalu, yang kemudian dikalikan dengan total biaya kompensasi yang diperkirakan.